Dalam video ini, kita akan menggunakan Curver untuk menganimasikan ekor Copper. Curver berbeda dari kebanyakan Mesh Smart Warp karena kita menggunakan alat tambah titik untuk mendefinisikan bentuknya. Dan ini adalah fitur yang hebat jika Anda ingin menganimasikan sesuatu seperti ekor atau mungkin ular atau sesuatu yang mungkin lembek. Jika Anda ingin membuat efek seperti itu, ini bisa menjadi fitur yang hebat untuk digunakan, dan dalam kasus Copper, kita akan menggunakan ekornya. Jadi mari kita turun ke bagian bawah daftar lapisan, dan kita bisa mengubah visibilitas ekor, dan pastikan juga ekor terikat lapisan ke panggul. Jadi seperti itu, sekarang kita memiliki ekor yang terpasang ke rig. Selanjutnya, mari tambahkan Curver. Jadi dengan ekor masih dipilih, dan kita berada di frame 0, mari kita pergi ke gambar, lalu turun ke buat lapisan kurva. Di sini, Anda akan melihat bahwa kita membuat apa yang tampaknya merupakan Mesh Smart Warp. Tetapi kita memiliki vektor ini dari titik A ke B. Hanya ada 2 titik yang membentuk garis ini, dan kemudian kita memiliki area biru muda ini yang menunjukkan area di mana kita bisa menganimasikan. Dan ini lebih jelas jika kita melewati frame 0. Anda akan melihat bahwa masker atau Smart Warp itu memotong ekor karena berada di luar batas dari persegi panjang biru tersebut. Jadi itu berarti ketika kita mengaturnya pada frame 0, kita ingin persegi panjang biru itu menyertakan ekornya sendiri. Dan untuk memastikan bahwa ini melingkari ekor, mari tambahkan beberapa titik lagi. Karena ini pada dasarnya adalah garis vektor, kita bisa naik dan menggunakan alat tambah titik untuk menambahkan lebih banyak titik. Dan dalam hal ini, kita bisa menambahkan 2 lagi untuk membantu mendefinisikan kurva ini. Jadi kita akan menambahkan 1 di sini, dan kemudian menambahkan 1 di sana. Dan kemudian, dengan menggunakan alat transformasi titik, kita bisa masuk dan mulai membentuk ini untuk membuat Smart Warp yang kita cari di sini. Jadi jika kita masuk, kita bisa agak naik. Kita bisa datang seperti ini, ambil titik terakhir, dan pindahkan ke atas seperti ini. Jadi sekarang garis-garisnya meniru lengkungan ekor, tetapi persegi panjangnya masih memotong bagian-bagian. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Baiklah, kita akan ke sini dan ambil alat lebar garis. Dan di sini menggunakan alat lebar garis pada setiap titik ini. Kita bisa klik dan tarik dan bergerak ke atas dan ke bawah dengan cara kita ingin menentukan ini untuk menciptakan tampilan. Jadi mungkin sesuatu seperti itu dan kita juga bisa masuk. Kamu bisa melihat bahwa garis kerja ini sedikit terpotong. Kita bisa mengangkat titik akhir itu sedikit lebih ke atas seperti ini. Jadi ini dia. Sekarang kamu memiliki area ini yang menutupi seluruh ekor, dan jika kita pergi ke bingkai 1, kamu bisa melihat bahwa tidak ada yang terpotong dan karya seni utuh. Jadi, mari kita pergi ke bingkai 12, dan kita akan mengambil alat titik transformasi lagi, dan mulai memindahkan titik-titik yang kita tambahkan ke ekor ini. Jadi jika kita masuk dan mulai memindahkannya, kamu bisa melihat bahwa kita sedang menciptakan efek aliran yang terlihat bagus. Jika saya mengambil titik akhir dan memindahkannya seperti ini, kamu bisa melihat itu terlihat seperti meregang dan hampir menjalar keluar dari titik asal. Dan ini juga tidak merusak. Seperti yang disebutkan, ini adalah lapisan warp yang melakukan pekerjaan di sini. Kamu bisa melihatnya tepat di sini. Jadi kamu sebenarnya tidak mempengaruhi lapisan ekor, tetapi lapisan warp. Jadi kita bisa masuk, dan kamu bisa melihat pada bingkai 0 saya sudah menambahkan beberapa animasi hingga 12, dan kamu bisa terus melanjutkan ini, dan animasikan sesuka kamu. Kamu juga bisa menganimasi lebar garis, jadi jika kamu ingin menciptakan efek lebih kartun yang melenting, atau kamu hanya mencari sesuatu yang lain untuk dikerjakan di sini, kita bisa masuk dan ambil alat lebar garis itu, dan kamu bisa melihat sekarang saat saya menyesuaikan lebar garis, kita bisa menciptakan efek yang berbeda. Dan ini bisa berguna untuk koreksi juga. Seperti yang kamu lihat di sini, cara kita mengatur ini, garis kerja tidak benar-benar terlihat bagus saat menggembung seperti itu. Jadi kita bisa menurunkannya agar lebih halus dan tampak lebih alami. Dan kamu bisa masuk ke sini, dan kamu bisa menganimasi hal-hal ini seperti yang bisa kamu lihat seperti itu. Anda dapat menyesuaikan ini dengan menggunakan pegangan Bezier Anda juga. Jadi, jika saya mengklik alat kelengkungan dan kita masuk ke sini, Anda dapat melihat saya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kelengkungan, dan ini juga memungkinkan kita untuk bekerja dengan cara garis akan terhubung dengan ekor dan sebagainya. Jika kita menahan Alt, kita juga dapat melakukan satu Bezier pada satu waktu, dan itu juga akan menciptakan beberapa efek yang terlihat unik.
Mereka juga bisa berpotensi merusak apa yang Anda lakukan di sini. Jadi, Anda harus berhati-hati saat membuat penyesuaian dan memperhatikan segala sesuatunya. Dan saya pikir Anda akan dapat menciptakan beberapa efek yang tampak bagus dengan ini dengan cukup mudah. Sekarang mari kita lihat layer curver yang bisa dikompresi. Saya telah menghapus lapisan warp yang baru saja kita kerjakan, dan sekarang kita telah memilih ekor. Saya akan pergi ke draw, dan kemudian memilih buat lapisan kelengkungan yang dapat dimampatkan. Di sini, kita hanya akan menambahkan poin kita sekali lagi, dan jika kita masuk ke sini dan kita melakukan beberapa penyesuaian, Anda dapat melihat ini berfungsi seperti yang asli. Jadi, kita bisa masuk ke sini dan mulai menyiapkan semuanya. Kita bisa menggunakan alat lebar garis itu. Untuk menciptakan tampilan yang kita inginkan di sini, jadi seperti itu, mungkin gerakan ini sedikit lebih ke atas untuk menyertakan karya garis itu, dan sekarang kita akan pergi ke frame 6 atau di mana saja setelah frame 0. Sekarang, jika saya mengambil ujungnya di sini dan mulai memindahkannya, Anda akan melihat bahwa ekornya tidak berjatuhan seperti sebelumnya dari titik asal, tetapi lebih bertindak seperti yang Anda harapkan dari masker atau warp yang lebih tradisional. Tetapi ini bertindak lebih seperti warp tradisional, di mana setiap titik memiliki gerakannya sendiri dan terkait dengan titik lainnya. Jadi dengan naik seperti ini, Anda dapat melihat bahwa kita sedang memampatkannya berdasarkan kedekatan dengan titik kedua ini. Jadi tidak berjatuhan. Tetapi Anda dapat masuk ke sini dan menyesuaikannya sesuka Anda dibandingkan dengan memiliki efek yang lebih berjatuhan terjadi dengan alat kelengkungan biasa. Sekarang, mari kita lanjutkan dan kita akan menghapus lapisan warp itu, kembali ke frame 0, dan saya hanya akan menerapkan ulang lapisan kelengkungan biasa sekali lagi. Kita bisa melihatnya tepat di sana. Pada frame 0, saya akan menambahkan poin-poin ini. Dan hanya membuat lengkungan seperti ini. Kemudian kita memiliki lebar garis, pastikan kita menutupi seluruh ekor seperti itu. Sekarang, yang ingin saya lakukan adalah pergi ke sini ke copper, dan kita akan memastikan bahwa tidak ada tulang yang saat ini dipilih. Meskipun, setelah Anda memilih copper, kita bisa pergi ke sini dan klik saja pada kepalanya lalu gunakan alat tambah tulang. Dengan menahan Shift, saya bisa mengklik dan menyeret untuk membuat tulang seperti ini. Pergi ke sini ke pembatasan tulang, saya akan menambahkan pembatasan sudut, dan kita hanya akan melakukan gerakan contoh yang sangat singkat di sini. Jadi saya akan masuk dan kita bawa ini ke 0, dan kemudian kita memiliki nilai kedua yang diatur ke 90. Jadi kita hanya memiliki gerakan sudut 90 derajat yang bisa kita buat di sini. Jadi kita akan menutup itu, dan dengan tulang ini masih dipilih, saya akan menamakannya ekor, dan kemudian kita bisa memunculkan tindakan. Jadi jendela, tindakan. Dengan tulang itu dipilih, saya bisa membuat tindakan baru yang bernama ekor, lalu klik OK. Jadi di frame 24, saya akan mengambil tulang ini dan menurunkannya seperti ini. Sekarang Anda akan melihat saat saya melakukan ini, ekor ikut bergerak, dan itu karena kekuatan tulang saat ini sudah diatur untuk bagaimana ini dikendalikan. Jadi itu berarti saya bisa kembali ke frame 0 dan hanya mengurangi kekuatan tulang seperti ini. Jadi sekarang Anda bisa melihat itu tidak akan memengaruhi ekor seperti sebelumnya. Dan misalnya ketika kita pergi ke frame 24, kita bisa pergi ke lapisan warp itu dan kita akan menurunkan ekor seperti ini. Tidak terlalu mewah, hanya menyesuaikan dengan kaki sejauh yang kita bisa di sini. Jadi sesuatu seperti itu. Jadi sekarang Anda punya tulang yang akan menurunkan ekor seperti ini. Dan jika kita kembali ke garis utama, mari kita pergi ke frame 12, pergi ke lapisan tulang kita. Kita bisa mengambil tulang ini sekarang dan kita bisa menggerakkannya naik turun. Dan ini adalah contoh yang sangat sederhana. Tentu saja, Anda bisa memiliki beberapa tulang yang mengendalikan aspek-aspek berbeda dari ekor. Ini hanya menunjukkan satu gerakan kecil yang bisa Anda lakukan. Namun semoga itu memberi Anda gambaran tentang bagaimana kurva bisa menjadi aset yang kuat bagi perpustakaan Moho. Jadi sekali lagi, jika Anda ingin membuat efek yang unik, mungkin ekor let ular, cacing, atau kain yang mengalir, ini adalah pilihan yang bagus untuk dicoba. Jadi pastikan untuk mengingatnya.